Perkenalkan, nama saya Rashid Rida, Fakultas Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Jaringan Komputer. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 Jaringan Komputer, yaitu mempraktekkan materi yang telah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu CD, CLS, slash tanda tanya, dan seterusnya sampai 20. Oke, langsung saja. Pertama kita buka CMD terlebih dahulu. Pertama saya sudah bikin penjelasannya pada Excel. Kita bisa lihat. Yang pertama, CD adalah mengubah direktori kerja di command prompt, digunakan untuk berpindah folder tertentu. Misalnya jika ingin masuk ke folder dokumen di drive C menggunakan CD username dokumen. Oke, kita sudah di sini, kita bisa pindah ke ini, bisa kita kembali, bisa ke CD, kemudian CD lagi, kita CD titik-titik artinya membuka directory sebelumnya, jadi ke C. Kita bisa bikin CD Windows juga bisa juga dengan CD program file mungkin bisa. Oke, yang kedua, CLS itu membersihkan layar CMD dari semua teks sebelumnya berguna saat layar penuh dengan output dari perintah sebelumnya. Oke, kita langsung saja CLS. Jadi dia menghapus semua teks sebelumnya. Oke, selanjutnya CLS slash tanda tanya. Oke, kita kembali ke ini dulu ya, ke CD user aja. Kemudian kita CLS slash tanda tanya. Oke, dia membersihkan. CLS tanda tanya. I'll clear the screen. Oke, selanjutnya nomor 4, dir slash tanda tanya menampilkan bantuan tentang perintah dir digunakan untuk melihat daftar file dan folder dalam direktori tertentu. Dir slash tanda tanya menunjukkan parameter tambahan seperti slash a untuk menampilkan file tersembunyi, slash s untuk menampilkan semua file dalam subdirektori. Oke, contohnya coba kita buka dir slash tanda tanya. Oke, kemudian kita lagi. Oke, kita coba CLF dir slash s coba. Oke, dia menampilkan semua file subdirektori karena banyak ya, jadi kita coba perhatikan dulu aja. Kemudian selanjutnya ipconfig menampilkan konfigurasi jaringan dasar komputer, menampilkan alamat IP, subnet mask, dan default gateway. ipconfig. Oke, jadi ini menampilkan semua alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Kemudian yang keenam, ipconfig slash all. Jadi dia menampilkan informasi lengkap tentang konfigurasi jaringan, termasuk DHCP, DNS, MAC address,
dan lain-lain, lebih lengkap IP config-nya. Oke, kemudian yang ke-7 ipconfig slash datanya. Oke, dia ini menampilkan semua opsi yang tersedia untuk ipconfig, berguna untuk memahami perintah tambahan seperti release, renew, dan lain-lain. Jadi ini ada renew, release, all command, all, itu semua berikan perintah, memahami perintah tambahan. Oke, terus yang ke-8 kita ke ipconfig release. Nah, release ini adalah perintah ini akan berinstruksi untuk melakukan pembersihan IP address pada adapter jaringan yang aktif. Nah, makanya di sini sudah hilang, kemudian muncul lagi. Jaringan kita di sini dibersihkan, kemudian aktif lagi. Oke, selanjutnya renew. Oke, kita renew. Nah, renew ini adalah memperbarui atau meminta alamat IP baru dari server DHCP. Digunakan untuk memperbaiki masalah jaringan atau setelah merilis IP. Karena di sini tidak ada yang bermasalah, jadi aman saja. Kemudian yang ke-10 ipconfig display DNS. Display DNS. Nah, display DNS ini adalah menampilkan cache DNS di komputer, menunjukkan daftar domain yang baru-baru ini diakses, berguna untuk melihat hasil resolve DNS tanpa perlu melakukan query ulang. Nah, jadi kita bisa dapat melihat cache di komputer ini, jadi yang apa-apa saja yang baru diakses, kemudian jadi tanpa perlu kita query ulang. Oke, yang ke-11 plus DNS ipconfig plus DNS. Nah, ipconfig plus DNS ini adalah membersihkan cache DNS komputer, menghapus entry DNS yang tersimpan untuk memastikan pengguna informasi DNS terbaru. Nah, jadi ini sukses untuk menghapusnya ya. Jadi ini ada tulisan sukses. Kemudian yang ke-12 register DNS. ipconfig register DNS. Record elevation. Nah, di sini adalah memperbarui pendaftaran DNS komputer di server DNS, berguna jika ada masalah dalam resolve DNS. Nah, jadi ini karena tidak ada masalah, jadi normal saja. Kemudian ping ini adalah memeriksa koneksi jaringan, mengirim paket ICMP ke alamat tertentu, memberikan informasi perjalanan paket latensi, menunjukkan apakah host tertentu dapat dijangkau. Oke, misalnya kita ping ke misalnya kita sembarang stamp out, nah, berarti dia tidak terkoneksi. Atau kita cari ping Google ya, 8 titik Google apa sih, kita coba lihat Google ya. Oke, kita coba
kita coba ping 8.8.8.8. Oke, ini adalah untuk ping ke Google. Berarti dia sudah terkoneksi dengan perangkat kita. Oke, kemudian kita netstart. Netstart itu menampilkan koneksi jaringan aktif, port terbuka dan statistik jaringan. Oke, kita netstart. Nah, jadi ini. Jadi ini adalah koneksi jaringan atau port yang terbuka dan semua statik jaringan yang ada di perangkat sini. Oke, selanjutnya tracer. Tracer ini adalah melacak rute yang dilalui paket untuk mencapai tujuan, menampilkan setiap hop atau router yang dilewati hingga mencapai tujuan. Misalnya kita tracer, kita misalnya tracer google.com. Nah, jadi ini adalah rute-rute yang dilalui perangkat ini untuk mencapai Google untuk mencapai perangkat ini gitu. Oke, ini akan lama, jadi kita stop dulu. Kemudian selanjutnya path ping. Path ping adalah kombinasi ping dan tracer untuk menganalisa jalur jaringan, menghitung waktu perjalanan dan kehilangan paket di setiap hop. Oke, kita coba path ping. Kita path ping ke Google aja lagi, google.com. Nah, ini sama, tapi dia lebih bisa menampilkan menghitung waktu perjalanan. Jadi dia kegunaannya hampir sama dengan tracer, tapi ini lebih untuk menganalisa jalur jaringan. Dan ini kita stop lagi, kita lanjut lagi. NSLookup yaitu melakukan query DNS untuk mendapatkan informasi domain atau IP, bisa digunakan untuk merusak konfigurasi DNS dan troubleshoot masalah jaringan. Kita NSLookup ke google.com. Nah, seperti ini. Jadi namanya, addressnya apa, ini yang terhubung, MAC address dan IP-nya. Kemudian selanjutnya nets. Nets ini adalah mengolah dan mengkonfigurasi pengaturan jaringan, dapat digunakan untuk mengatur jaringan WiFi, adaptor dan firewall. Oke, misalnya kita lihat nets Google. Kita coba lihat dulu ya. Nets WLAN show. WLAN show profile. Oke, kita coba. Seperti di sini kita mengecek WLAN show profile. WLAN show. Oke, WLAN show profile. Nah, jadi ini adalah untuk mengkonfigurasi, mengelola pengaturan jaringan, dapat digunakan untuk mengatur jaringan WiFi, adaptor dan firewall. Nah, jadi kita bisa melihat jaringan WiFi kita yang sudah terkoneksi di perangkat kita, yaitu ada Ultramilk,
Cemara, kamu kepo, kamu. Jadi ini adalah WiFi yang pernah terkoneksi dengan perangkat ini. Seperti itu. Bisa juga kita melihatnya dengan kita pilih show profile Ultramilk misalnya. Ultramilk coklat. Nah, jadi kita bisa melihat konfigurasinya seperti apa. Kemudian selanjutnya 19 root. Root adalah perintah ini digunakan untuk membuat jalur baru atau routing pada komputer ke suatu jaringan, biasanya pada LAN atau WAN. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan Anda, untuk mengetahui informasi jalur host, gateway, dan network destination Anda untuk paket yang akan dikirim dengan perintah root print. Oke, berarti kita coba root. Ya, ada semua ininya. Kemudian kita coba root. Nah, jadi inilah untuk membuat jalur baru. Jadi kita tahu IP apa yang terkoneksi, kemudian informasi jalurnya, gateway, dan network untuk paket yang akan dikirimkan dengan yang akan dikirimkan seperti ini. Kemudian net. Net adalah mengelola jaringan seperti layanan pengguna atau sumber daya bersama. NetView melihat komputer dalam jaringan. NetUser melihat atau mengatur pengguna komputer. Oke, kita coba NetView. Jadi ini adalah mengelola jaringan seperti jadi kayak layanan. Jadi kita bisa lihat NetView. NetUser, NetView, net. Kita coba NetUser ya. NetUser. Nah, jadi penggunanya ini kita bisa tahu itu nama saya sendiri. Kita bisa lihat user akunnya ini, nama administrator. Demikian tugas 2 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.